Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalat wassalam ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam kajian kita malam ini. Kajian kita di channel Geraha Mu'alaf. Malam ini saya seperti biasa menemani narasumber Bapak Menaim Ali. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Pada malam hari ini kita akan menyoal atau bertajuk yaitu alah-alah lain produk Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, saya ingin menyapa Pak Menaim Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Sehat, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Setiap hari sehat, Pak Don di Tan. Alhamdulillah, Pak Ali. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Geraha Mu'alaf Channel sehingga kajian ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan kajian kita hari malam ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, begini, mungkin sebelum saya serahkan kepada Pak Ali, saya ingin ngobrol sedikit dengan Pak Ali ya. Kita ini sudah beberapa kali menyoal penyebutan kata Allah ya Pak Ali ya di dalam Bible terbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia ya Pak ya. Kenapa Pak kita harus kita sering menyoal nama atau penyebutan kata Allah di dalam Alkitab ini Pak Ali? Mungkin bisa cerita sedikit Pak Ali. Baik, terima kasih. Ada satu hal yang patut kita cermati berkaitan dengan persoalan tema yang sedang kita bicarakan malam ini, yang sebetulnya ada kaitan dengan tema minggu kemarin. Dan sebetulnya kalau bicara mengenai tema ini, tidak bisa dilepaskan dalam konteks dialog lintas agama. Kalau bicara mengenai dialog lintas agama, di Indonesia ataupun di negeri Arab ataupun di negeri Barat, itu kendala utamanya adalah penggunaan istilah yang sebetulnya tidak disepakati, tetapi dipaksa untuk disepakati. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya kendala dialog teologis yang tidak sampai pada tataran yang bisa memuaskan semua pihak. Nah, supaya bagaimana kita bisa mendapatkan kepastian mengenai materi dialog lintas agama, maka perlu adanya istilah-istilah yang disepakati bersama. Sebab kalau tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah terjadi komunikasi yang baik. Justru yang muncul adalah debat kusir yang tidak ada ujung pangkal. Maka mau tidak mau kalau kita bicara mengenai kitab suci, apapun kitab suci itu, selalu basicnya adalah bahasa asli kitab suci. Kalau misalnya bicara mengenai kitab suci berdasar pada terjemahan, biasanya yang muncul adalah debat kusir yang tidak pernah selesai. Tapi kalau dikembalikan pada teks asli, semua akan berada pada koridor teks asli itu. Sehingga perdebatan tidak melebar kemana-mana, tetapi justru dikurung dalam sebuah konteks. Konteksnya adalah konteks bahasa asli. Itu baik, yang terima saya kasih. maksud. Terima kasih Pak Ali. Pak, kita juga sering mendengar Pak dari pihak Kristen bahwa penggunaan kata Allah itu memang sudah ada sebelum Alkitab Indonesia sendiri diterbitkan gitu Pak. Bahkan di kalangan Kristen di Arab pun menggunakan kata yang sama yaitu Allah di dalam Bible mereka begitu. Bagaimana tanggapan Pak Ali? Bagaimana Pak? Ya, itu pernyataan yang bagus dan sekaligus jawabannya tidak sederhana. Jadi kalau kita bicara mengenai tema yang tadi sudah disepakati dan yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Denditan, saya sebetulnya ingin membahas hal ini dalam 3 premis. Premis yang pertama, apakah nama Allah
dan nama Yahweh. Kalau itu seandainya dibaca. Meskipun kebanyakan dalam tradisi Yahudi tidak dibaca. Dalam tradisi Kristiani dibaca Yahweh. Saya mencoba untuk menepikan perbedaan bacaan. Mau dibaca Adonai, mau dibaca Yahweh, mau dibaca Yahweh, terserah, itu nanti bicara dalam konteks kajian lebih lanjut. Tapi yang jelas, premis pertama adalah apakah sama antara nama Allah dengan nama Yod-He Wav-He dalam konteks studi lintas agama. Yang kedua, mengenai premis yang kedua itu mengenai studi leksikal dari nama Allah itu sendiri. Karena disinilah yang menjadi sebab dalam konteks Indonesia, bahwa dalam tradisi Islam Indonesia, dalam bahasa Indonesia yang dipakai secara umum, istilah Allah itu sebagai proper name. Dalam semua kamus yang kita jumpai, mulai dari kamus bahasa Melayu yang kuno sampai kamus bahasa Indonesia yang kini, itu semua konteksnya adalah proper name. Tapi ternyata dalam sebagian pengguna atau penutur bahasa Indonesia menjadikan istilah proper name itu turun derajat menjadi sebuah sebutan saja. Yang tentu saja alibinya adalah dalam konteks perluasan makna yang kemudian dikenal dengan istilah generic term atau sebutan atau istilah umum. Nah, ini tentu saja kita bicara dalam konteks batasan rentang semantiknya itu seperti apa, yang menjadi ukuran itu apa. Ini premis yang kedua. Premis yang ketiga mengenai sejarah leksikal yang tadi sempat diutarakan oleh Pak Denditan. Ada pernyataan bahwa tidak perlu diperbincangkan kenapa umat Islam itu mempersoalkan nama Allah di Indonesia. Karena sebelum adanya umat Islam di Timur Tengah, sebelum Islam itu lahir, dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 571 Masehi, orang Kristen di Arab sudah menggunakan nama Allah. Jadi untuk apa umat Islam mempersoalkan itu? Jadi tidak begitu penting. Justru yang berhak menggunakan istilah Allah itu ya umat Kristen, termasuk umat Kristen Indonesia. Umat Islam tidak boleh melarang-larang itu. Nah, ada pernyataan seperti itu, Pak Dendi. Betul. Nah, kira-kira itu Pak, perlu nggak dibahas? Nah, saya kira perlu untuk dibahas. Boleh Pak, nanti mungkin ya. Boleh, nanti kita mungkin cari waktu yang berikutnya ya Pak, yang kita bahas ya. Pada malam ini Pak, yang mau kita soroti ini sebutan ini Pak, Allah lain Pak dalam produk LAI. Nah, ini yang harus kita perjelas gitu ya Pak ya. Apa yang dimaksud dengan Allah lain gitu. Kita sendiri semua tahu Pak di kalangan Muslim bahwa Allah sendiri itu adalah proper name ya. Tetapi di Lembaga Alkitab Indonesia sendiri, mereka menempatkan kata Allah di situ tidak konsisten ya Pak Ali ya, seperti kajian kita sebelumnya dengan Pak Pendeta Yakub Sulistyo ya Pak ya, bahwa ternyata juga ada ratusan ayat-ayat yang menempatkan kata Allah sebagai proper name, begitu kan Pak Ali ya. Baik, sebelum kita mulai kajian kita Pak, saya ingin menghimbau kepada para pemirsa, penonton yang setia, di mana untuk menyalurkan kelebihan daripada rezekinya kepada Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid, baik berupa sedekah, infak maupun wakaf, silahkan bisa menyalurkan melalui rekening yang ada di deskripsi video ini. Begitu juga dengan rencana pembangunan pondok pesantren YPM at-Tauhid di Wonosalam, Jawa Timur, daerah Jombang. Silahkan yang mau membantu atau mau bersedekah, berinfak, dan berwakaf, silahkan menghubungi nomor handphone yang ada di dalam layar ini. Terima kasih sebelumnya. Baik, kita sekarang akan masuk ke dalam materi utama, yaitu Allah lain produk Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Baiklah, untuk informasi bahwa selain daripada buku-buku yang mungkin nanti Pak Ali gunakan untuk memberikan paparannya, kami juga menggunakan Alkitab Arab Indonesia
di mana ini adalah terbitan dari LAI juga ya. Nah, ini adalah salah satu referensi yang kita pakai dalam kajian kita malam hari ini. Baik, tanpa bicara panjang lebar lagi, saya akan memberikan waktu dan tempat kepada Pak Ali untuk mulai pemaparannya. Silakan Pak Ali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran saudara di media medsos yang amat kita banggakan. Tema hari ini sebetulnya masih ada kelanjutan dengan tema yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, yang saya ditemani oleh Pendeta Yakub Sulistyo. Pada malam ini, saya ingin mencoba menekankan mengenai bentuk tulisan dan bentuk bacaan sebagaimana yang termaktub dalam Alkitab versi bahasa Indonesia terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi sebelum itu, tadi sudah disuguhkan satu terbitan yang tentu saja ini sangat membahagiakan kita semua dalam konteks dialog lintas agama. Ternyata Lembaga Alkitab Indonesia begitu luar biasa menerjemahkan berbagai macam versi Alkitab, tentu saja dalam konteks terjemahan dan juga dalam konteks bahasa asli. Kita tahu misalnya ada Alkitab dwi bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Indonesia. Jadi PL-nya, Perjanjian Lama, ada yang versi bahasa Ibrani didampingi dengan bahasa Indonesia. Itu sudah diterbitkan oleh LAI. Saya kira itu penting dibaca oleh siapapun, apapun agamanya. Yang kedua, diterbitkan juga Perjanjian Baru. Perjanjian Baru teks aslinya pakai bahasa Yunani dan bahasa terjemahannya di situ pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau Perjanjian Lama itu Ibrani Indonesia, Perjanjian Baru itu Yunani Indonesia. Tapi juga tidak sekedar itu, ternyata luar biasa Lembaga Alkitab Indonesia juga menerbitkan maksud saya, yakni Alkitab Indonesia dwi bahasa juga, tapi bukan dalam bentuk bahasa aslinya, tapi dalam bentuk terjemahan plus terjemahan, yakni versi bahasa Inggris didampingi dengan versi bahasa Indonesia. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia di Jakarta menerbitkan Alkitab dwi bahasa, yakni Inggris Indonesia. Menerbitkan Alkitab dwi bahasa Ibrani Indonesia. Menerbitkan Alkitab dwi bahasa Yunani Indonesia. Yang menjadi spektakuler, tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Denditan, itu Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dwi bahasa, tapi sama-sama terjemahan, yakni bahasa Arab plus bahasa Indonesia. Jadi tidak ada bahasa Ibraninya, tidak ada bahasa Yunaninya, tetapi Alkitab dwi bahasa itu, yakni bahasa Arab plus bahasa Indonesia. Persoalannya, kalau itu diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, sebetulnya Alkitab dwi bahasa, bahasa Arab dan Indonesia, itu ditujukan untuk komunitas mana? Itu persoalan sebetulnya. Ini pertanyaan filosofis. Kalau seandainya Alkitab terbitan LAI yang dwi bahasa, bahasa Arab, bahasa Indonesia, itu ditujukan untuk mereka yang mengerti bahasa Arab, pertanyaannya adalah apakah ada orang-orang Kristen di Indonesia yang mengerti bahasa Arab? Itu pertanyaannya. Kalau seandainya ditujukan bukan kepada Kristen Indonesia, lalu ditujukan kepada siapa? Tidak ada yang lain, dan pasti semua akan sepakat menjawab pasti itu ditujukan kepada Muslim di Indonesia. Karena Muslim di Indonesia itu sudah akrab yang namanya layout, tampilan terbitan kitab suci, itu bahasa Arab, kemudian Indonesia. Makanya ketika ada Alkitab dwi bahasa, ada Arabnya, ada Indonesia, itu saya kira yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah ini untuk kita kaum Muslim atau untuk orang Kristen di Indonesia, atau untuk orang Arab Kristen di Indonesia. Saya kira yang menjawab pasti jujur.
ini ditujukan kepada siapa. Saya tidak akan menjustifikasi, tapi yang jelas siapapun pasti bisa menjawab. Untuk siapakah Alkitab Dwibahasa versi Arab Indonesia itu diterbitkan? Itu poin yang mendasar. Kemudian yang kedua, dengan cara hadirnya Alkitab versi bahasa Arab Indonesia, kita akan bisa melihat adanya semacam cara berpikir yang tidak sama antara Alkitab bahasa asli yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan Alkitab bahasa asli yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kita membaca Alkitab Dwibahasa versi Arab Indonesia itu akan terlihat adanya inkonsistensi antara versi Arabnya dengan versi Indonesianya. Supaya lebih jelas, tolong bisa ditampilkan slide yang ada. Silakan Pak Denditan untuk ditampilkan. Baik Pak. Sebentar Pak ya.